Seperti diberitakan Cek dan Dicek episode Sabtu 3 April lalu, Ratu Ngebor Inul Daratista diperebutkan untuk menjadi ikon oleh beberapa partai peserta pemilu 2004, termasuk dua partai besar Golkar dan PDIP. Untuk memeriahkan panggung kampanye itu, tim manajemen Inul mematok angka 32 miliar rupiah. Namun saat negosiasi tengah berlangsung, Inul berubah pikiran. Di blow itu kan perlu moisturizer kan, karena kulit yang suka kena apa namanya itu bedak yang tebal gitu kan, pori-porinya ketutup. Untuk itulah kita harus ke salon. Pertama kali saya jadi model atau dari mulai awal saya ngikutin lomba-lomba model gitu, lomba-lomba modeling, membuat saya selalu sangat care dengan penampilan saya. Jadi dari situlah saya mulai memperhatikan penampilan, dan kemudian juga ketika saya jadi model saya harus bisa make up sendiri. Tujuannya adalah misalnya pada saat saya mau show kemudian tukang make up nggak ada, bagaimana? Untuk penampilan dalam arti ya kalau rambut kita nggak rapi dan juga kelihatannya udah nggak enak dilihat kan, buat kitanya juga percaya dirinya pasti kurang. Orang yang lihat ya kok rambutnya begitu ya. Sebagai cowok metroseksual, bagaimanakah kebiasaan mereka merawat tubuh? Ya saya ke salon tuh sebulan paling nggak 2 kali. Satu potong rambut, kemudian habis itu treatment ya. Karena kan kecenderungan lelaki itu kan rontok itu kan botak. Saya nggak mengatakan botak itu jelek, cuman saya tidak mau jadi botak. Ya saya ke salon krembat atau spa gitu ya. Terus kemudian kalau di rumah saya lebih banyak melakukan di rumah. Potong rambut istri saya, mewarnai rambut istri saya. Kalau scrub saya sendiri. Kemudian pedicure, manicure biasanya istri saya gitu. Jadi kebetulan saya ditunjang dan sangat beruntung sekali punya istri yang lulusan kosmetologi. Judulnya nggak bisa ditentuin Kak. Pokoknya pas ngerasa badan udah nggak enak, pegel atau apa ya ke spa. Kalau ngerasa rambut sudah harus dipotong, muka udah kayaknya banyak benernya, harusnya sudah ke salon atau ke spa juga. Untuk apa sih mereka melakukan perawatan tubuh? Itu buat saya sendiri. Ya karena pada dasarnya dari kecil saya suka yang namanya resik gitu. Higienis itu ya, bersih, harum, matching itu udah bagian dari hidup saya dari kecil. Kedua adalah dalam upaya untuk menyenangkan orang gitu. Paling tidak tuh orang melihat saya di kamera, orang melihat saya di panggung itu nggak beda jauh lah gitu. Di tengah kesibukan syuting dan berbagai acara, apakah mereka juga menyempatkan diri untuk merawat tubuh? Peralatan apa yang mereka bawa ke lokasi syuting untuk keperluan itu? Oh enggak. Saya percaya dengan apa yang disiapkan sama salon gitu ya. Tapi kalau buat mani-pedi biasanya orang punya sendiri karena takut apa namanya terkontaminasi apa gitu ya. Yang pasti adalah saya harus bawa, untuk rambut saya dulu ya, rambut saya harus bawa gel dan foam. Kemudian biasanya saya bawa bedak, karena dadakan misalnya tiba-tiba saya di interview nih kayak gini, atau dadakan saya harus ngisi acara apa, tiba-tiba yang telepon. Ya karena kita sebagai entertainer selalu harus pakai bedak kan kalau untuk masuk TV. Nah kemudian biasanya saya selalu ada odol dan sikat gigi. Terus kacamata harus, apalagi ya, lip gloss mungkin, parfum dan harus ada itu di tas saya. Pembersih muka, wajah dan lain sebagainya masih sedia di rumah sendiri gitu. Untuk menjaga stamina, apakah mereka mengkonsumsi buah-buahan, makanan atau minuman suplemen? Saya minum multivitamin, kemudian itu untuk mengganti apa, sebagai kadang-kadang kan saya diet gitu ya. Itu untuk mengganti energi saya. Kemudian biasanya saya suka juga minum vitamin C yang dosis tinggi karena saya butuh sekali vitamin C. Kemudian ya itu segala multivitamin dan buah-buah dan juga sayur-sayuran. Ya vitamin iya, beberapa suplemen atau vitamin iya, tapi yang paling penting kali olahraga. Jadi ikon metroseksual kesannya seperti cowok genit yang suka bersolek dan berdandan. Risih nggak sih? Sekarang ini menurut saya adalah hal yang wajar ya, rata-rata laki-laki juga ke salon, udah nggak, dulu kan makanya dipisahin mungkin antara barbershop dan salon, karena budaya kita di timur gitu, atau dulu di luar negeri juga memang begitu gitu. Tapi sekarang orang pergi potong rambut ke salon, orang mau kerimbat, laki-laki nggak risih pergi sendirian datang ke salon untuk kerimbat dan lain sebagainya. Untuk ke spa juga nggak masalah. Enggak, saya merasa biasa aja ya, artinya apa yang saya lakukan masih dalam batas wajar. Pertama adalah karena tuntutan profesi saya. Kedua adalah saya memang ingin tampil beda. Ketiga, saya tidak ingin tampil jorok gitu loh. Kemayu dengan pergi ke salon itu nggak ada hubungannya, ya. Nggak ada research yang mengatakan orang gara-gara suka ke spa, suka ke salon
lantas dia menjadi kemayu. Tapi bahwa dia kemayu menjadi suka ke salon, lain lagi tuh kan. Cerita tentang tarif kampanye sebesar 32 miliar yang ditetapkan oleh manajemen Inul Daratista untuk sebuah partai politik dalam masa kampanye lalu memang menarik banyak perhatian publik. Cerita ini juga telah diungkapkan oleh Cek dan Dicek pada edisi Sabtu lalu. Dan inilah konfirmasi dari Inul Daratista yang ditemui tadi malam saat acara syukuran rumah barunya di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Seperti diberitakan Cek dan Dicek episode Sabtu 3 April lalu, Ratu Ngebor Inul Daratista diperebutkan untuk menjadi ikon oleh beberapa partai peserta pemilu 2004, termasuk dua partai besar Golkar dan PDIP. Untuk memeriahkan panggung kampanye itu, tim manajemen Inul mematok angka 32 miliar rupiah. Namun saat negosiasi tengah berlangsung, Inul berubah pikiran dan memutuskan untuk membatalkan rencana kontrak tersebut. Apa alasan pembatalan itu? Berikut wawancara dengan Inul Daratista dan tim manajemennya saat ditemui tim Cek dan Dicek Selasa malam di tengah acara syukuran rumah barunya di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Sebenarnya banyak pertimbangan pada saat itu saya menolak. Jadi bukan karena saya jual mahal untuk tidak menerima duit sebanyak itu gitu. Jadi satu mungkin karena orang melihat saya itu si Inul itu begini. Jadi saya oh iya mereka itu sayang sama saya karena memang mungkin saya itu begini ya. Mungkin dari sifatnya begini, dari orangnya begini gitu. Terus dengan Inul yang mata duitan mungkin orang akan oh ternyata Inul begitu. Saya nggak mau begitu karena dengan apa yang saya dapatkan itu sangat susah gitu loh. Saya itu pengennya di sini dianggap anak, di sini dianggap anak, di PDIP anak, di Golkar anak, di semua jadi dijadikan anaknya gitu. Jadi mungkin saya lebih enak kali ya, nggak berpihak gitu. Paling tidak menjaga hubungan saya dengan penggemar, dengan fan karena saya tahu saya pengen nyanyi lebih eksis lagi gitu. Siapakah sebenarnya yang membatalkan penawaran itu? Inul sendiri atau pihak manajemennya? Justru kalau dari tim manajemen berharap dapat gitu, daripada kamu sudah susah-susah nyanyi, toh kamu nyanyi juga begini aja, terus nyanyinya juga tetap aja digangguin orang terus, disirikin orang terus, apa sih ininya, udahlah dapat aja gitu, didapetin aja gitu, diiyain aja lah, entar resikonya juga paling-paling kamu ditinggalin penggemar. Udah kalau ditinggal ya udah nggak usah nyanyi, pulang kampung aja gitu ya. Tapi karena saya penyanyi, jiwa saya udah ada di situ ya, nggak bisa gitu loh. Kalau belum waktunya leren atau berhenti untuk jadi penyanyi ya nggak bisa. Bagaimana perasaan Inul setelah membatalkan tawaran manggung di arena kampanye? Untuk menolak ini juga saya juga mesti badan saya kurus selama 2 hari turun gitu, paling tidak untuk mikir sama Mas Adam sama tim manajemen, kalau tidak menolak bagaimana, kalau menolak bagaimana, kalau menerima juga bagaimana. Sebenarnya ya kecewa, siapa yang nggak kepengen duit MM-an kayak begitu, tapi ya takut. Apa pula komentar sang suami Adam Suseno mengetahui Inul menolak tawaran itu? Nominalnya memang besar, tapi kebahagiaan itu kan tidak dari uang atau harta kan. Harta kita banyak, uang kita banyak, tapi kalau hati kita nggak bisa lapang kan, nggak bisa menikmati itu juga. Iya kan, rezeki kan yang ngatur kan yang maha kuasa. Jadi kalaupun toh kita nggak dapat dari acara pemilu, walaupun toh nominalnya itu besar sekali, ya mungkin itu bukan rezeki kita. Dengan penolakan itu, apakah Inul tidak merasa telah mengecewakan partai yang berniat mengontraknya? Akhirnya Inul tidak memutuskan untuk tidak ngambil, jadi ya sudah gitu. Tapi hubungan kita dengan Mas Guru masih tetap oke ya. Dengan beliau masih telepon-teleponan terus. Apakah Inul juga akan bersikap sama pada pemilu 2009 nanti? Atau malah mematok tarif yang lebih tinggi? Ya apa ya, nggak tahu, pemikiran saya masih belum mengarah ke sana sih Mas. Dan pemikiran saya masih belum mengarah ke politik atau menjadi sebagai gacuan di dalam kampanye untuk bisa mengerahkan massa gitu, masih belum kepikir gitu ya. Walaupun penggemar saya banyak, tapi untuk dijadikan sebagai tombaknya untuk mendatangkan massa yang banyak dan bisa partai itu terpilih sih, aku rasa aku nggak yakin juga gitu.
Jadi nggak tahu juga kalau arah ke sana sampai tahun depan belum ada pemikiran untuk itu kan masih 5 tahun lagi, barangkali aku udah tua mikirnya beda lagi ya nggak tahu Mas.